Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan multikultural. Menurut James Banks, pendidikan multikultural adalah sebuah keyakinan untuk mengakui dan menyadari keragaman etnik dan budaya di lingkungan masyarakat, agar setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan pengakuan di lingkungan sekolah dan masyarakat, berupa identitas nasional, kesempatan menempuh pendidikan, dan pengalaman sosial. Pendidikan multikultural merupakan cara pandang untuk menghargai keragaman etnik yang berkembang di tengah kultur plural. Nah, multikultural ialah berbagai ragam kebudayaan. Salah satu pendapat ahli yang bernama Parsudi Suparlan mengatakan, akar dari multikulturalisme ialah keragaman budaya yang memiliki fungsi sebagai pedoman menjalani kehidupan manusia untuk memiliki kesempatan yang setara dengan yang lainnya. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ada mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi atas dasar pertimbangan bersama dari semua kalangan, berdasarkan keseluruhan aspek multikultural. Yang kedua, memberikan fasilitas terhadap sekolah agar para siswa tahu dan paham keragaman budaya dan etnik untuk menunjang pengembangan literasi ragam budaya sehingga tidak ada yang condong pada satu kultur saja. Yang ketiga, mengembangkan penjelasan terkait pendidikan multikultural pada semua ragam kebudayaan. Memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara menyeluruh guna menunjang kepercayaan individu berinteraksi dengan kultur yang berbeda. Keempat, pemerintah dapat mengatur kebijakan untuk mengawasi dan memantau pada materi pelajaran yang sifatnya intoleransi. Menjadikan pendidikan multikultural jawaban serta solusi dari permasalahan keragaman budaya dan sebagai sikap moral terhadap toleransi dan menghargai kelompok yang berbeda. Dan yang keenam, menjadikan pendidikan multikultural sebagai pengembangan kurikulum yang berasas pada komponen, yakni menjadi sumber dan objek belajar, ragam budaya sebagai pondasi kurikulum, dan salah satu media untuk pertahanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahli Zahari. Saya akan menjelaskan tentang contoh kebijakan pemerintah dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, integrasi konten, yaitu upaya pendidik dalam mentransfer materi menggunakan contoh melalui ragam kebudayaan pada proses belajar mengajar pada saat pembelajaran berdasarkan konsep dan teori. Yang kedua, upaya membentuk pengetahuan adalah cara mengajarkan peserta didik untuk mencari tahu, kemudian dapat menentukan teori secara implisit melalui faktor kebudayaan dan berbagai macam kelompok yang berbeda dengan identitas sosial tertentu yang terjadi saat itu. Yang ketiga, melakukan sebuah proyek yang melibatkan semua para peserta didik dari keragaman suku, etnik, budaya, bahasa, dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya yang keempat, menuntut pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengakui semua peserta didik memiliki kesempatan dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan ras, etnis, dan budaya ketika proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Yang terakhir yaitu melakukan kebijakan struktur sosial dan memberdayakan keragaman budaya sekolah melalui proses reorganisasi dan menstrukturisasi sekolah supaya peserta didik merasakan dan mendapatkan kesamaan serta kesetaraan budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implikasi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan multikultural. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman kultur di mana terdapat ras, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat dan keragaman jenis lainnya. Indonesia adalah negara yang minim akan pendidikan multikultural karena Indonesia itu kurang melakukan pendekatan terhadap pendidikan multikultural, di mana bisa kita lihat bagaimana proses penyampaian
dan cara pengembangan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Indonesia itu tertinggal dari segi pendidikan dan banyaknya pengangguran di Indonesia. Implikasi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan multikultural itu yang pertama adalah pemerintah mengalokasikan dana kepada sekolah-sekolah, di mana sekolah-sekolah itu bisa membangun fasilitas belajar, semisal membangun ruang lab atau praktek belajar lainnya, ataupun mendirikan musola kecil untuk peserta didik yang muslim, dan mendirikan gereja kecil untuk peserta didik non-muslim. Yang kedua, pemerintah itu bisa melakukan evaluasi kurikulum, di mana pemerintah itu melakukan pembaharuan kurikulum sebelumnya, mencari kelebihan dan kekurangan. Jika kurikulum tersebut ada kekurangan, maka pemerintah akan melakukan yang namanya penambahan metode kurikulumnya. Yang ketiga, pemerintah mengirim pengawasan pendidikan ke setiap sekolah. Sekolah-sekolah di Indonesia ini dianalisis dan dinilai apakah pendidikan multikultural di sekolah itu sudah diterapkan atau tidak. Dan bisa juga dilakukan dengan cara melihat bagaimana cara guru itu melakukan proses belajar mengajarnya. Apakah adakah perbedaan gitu di setiap mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kebijakan pemerintah dalam pendidikan multikultural terhadap sosial budaya dan Pancasila. Dari segi sosial budaya, salah satu pendapat Kusmaryani berkata dalam pendidikan multikultural termuat menjadi beberapa dasar utama yang harus dilaksanakan. Yang pertama ialah kurikulum pendidikan multikultural ini di Indonesia menggambarkan nilai-nilai budaya. Kurikulum terarah dan dapat memadukan antara nilai-nilai pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal mengeluarkan pendapat, menyampaikan, dan menghadapi perbedaan-perbedaan sosial budaya bermasyarakat. Kemudian kedua, pendidik sebagai fasilitator yang ikut andil mengarahkan para peserta didik dalam menyikapi perbedaan ras, budaya, dan agama. Pendidik berada di posisi menengah, bersifat mengantisipasi perbedaan di kalangan peserta didik dan tidak melakukan diskriminasi bahasa di lingkungan sekolah. Bahasa Indonesia menjadi kata pengantar yang wajib diterapkan oleh lembaga pendidikan, sedangkan bahasa daerah sebagai bahasa lokal yang akan digunakan oleh kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga ialah pembelajaran ditebarkan ke peserta didik melalui tindakan sosial yang terletak di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar membentuk kelompok belajar yang nantinya peserta didik akan bertukar pikiran dan berinteraksi sosial. Kemudian dari segi Pancasila. Pancasila merupakan tongkat Indonesia di mana masyarakat di wilayah ini berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, banyak masyarakat di Indonesia yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilihat dari banyaknya permasalahan ataupun konflik. Seperti sekarang ini, di mana-mana sering terjadi perampokan, begal, narkoba, dan kejahatan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih saja terjadi sampai sekarang ini. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran antara individu terhadap nilai-nilai Pancasila, yakni mereka tidak saling menghormati, tidak saling menghargai sesama teman, keluarga, bahkan saling sindir dan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk nilai Pancasila yaitu yang pertama dari segi ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan lakum dinukum waliyadin, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Setiap warga negara berhak memeluk ajaran agama mereka tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun. Masyarakat berhak melakukan perintah dan ajaran agamanya seperti agama Islam, beribadah ke masjid, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan di agama Nasrani juga melakukan ibadah seperti hadir ke gereja, membaca Alkitab, serta menyanyikan lagu-lagu rohani. Sedangkan di agama Hindu atau Buddha
juga melakukan ritual atau persembahan kepada Tuhan dalam bentuk ucapan terima kasih mereka berupa memotong kerbau ataupun sapi. Artinya, setiap agama memang memiliki aturan dan perintah yang berbeda-beda. Maka dari itu, tugas kita ialah mari kita sama-sama kita saling bekerja sama dan berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda, serta saling bertoleransi demi ketenangan dan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa Allah berkata, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Allah memang sengaja menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah juga sengaja menciptakan manusia itu berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Namun itu semua tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda dari sukunya, agamanya, rasnya, adat istiadatnya ialah untuk saling lita'arufu, untuk saling kenal mengenali. Maka artinya untuk menciptakan pembelajaran dalam pendidikan multikultural ini agar pembelajaran berjalan dengan baik, kondusif serta harmoni, pendidik atau pengajar harus memang betul-betul menanamkan sifat toleransi dalam pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.